Apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi daw'in nahari idza jallaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah Masjid Safatul Marwah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Safatul Marwah, Majelis Ta'lim Safatul Marwah, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, ya Kong ya. Malam berapa ini? 29. Kita alhamdulillah badannya di sini nih, nggak tahu hatinya ada yang gimana ini. Ya, karena memang mendekati mau Idul Fitri. Tidak panjang kalam, kalau kata bahasa orang Semanan itu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, enggak bertele-tele. Kadang pusing kalau lama banget. Iya, kadang nggak tahu diri. Yang si ustadznya nih yang ceramah, aturan mah kalau udah kelihatan nggak pada ini ya jangan lama-lama begitu Pak Haji ya. Iya, makanya nih kita nggak lama-lama, nggak ngambil untung. Ibu hadirin, bapak-bapak yang saya hormati, sedikit yang saya ingin sampaikan. Tahadus bin ni'am. Alhamdulillah, kemarin saya dapat pelajaran baru, yakni di Sumatera Selatan itu, tepatnya di Kabupaten Musirawas Utara. Dari Palembang itu 8 jam. Naik kereta dulu tuh dari Palembang, pertama dari sini naik pesawat cuma 55 menit. Kemudian dari situ naik kereta sampai ke Linggau. Dari Linggau baru naik mobil 2,5 jam ke Kabupaten Musirawas Utara. Dari situ baru naik motor 1 jam. Jadi lumayan lah, tapi sudah bagus jalannya di sana. Jadi begitu. Nah, kemudian di sana banyak unik. Uniknya bagaimana? Banyak pertanyaan. Mungkin kurang lebih begini. Cuman Ustadz nih mana nih elo katanya. 11 apa 23 kalau terawih, dia nanya begitu. Ya kalau Ustadznya kurang ngopinya kurang jauh, ya dia bilang yang paling bagus 23. Cuma kita enggak, alhamdulillah, karena yang dibawa oleh Kemenag adalah Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang tidak berat, yang tidak juga memudahkan, tapi pertengahan. Saya bilang semua elo, ya, elok galo gitu kan. Semua bagus. Yang enggak bagus itu yang enggak terawih, baru pada tawa mereka. Artinya dimanapun kita berada, ya, yang namanya terawih mau sampai 40, 50 terserah. Jadi tidak ada perdebatan. 11 bagus, 23 bagus, saya bilang begitu. Nah, pada saat terawih di sana ada yang unik Pak Haji. Begitu doanya, kalau tadi saya mau Ustadz Amir dibaca doanya, kalau beliau enggak, di ujungnya ada fakultu amin. Jamaah bareng-bareng, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, orang tua, anak kecil, pada bilang amin 3 kali. Amin, 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 ya Allah. Gitu. Saya unik, saya bilang, wah luar biasa nih. Ya kan? Ya kalau orang yang rada keras, oh nggak boleh itu. Diomelin.
Tapi alhamdulillah yang diutus ke Menag ini orang-orang yang moderat, yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Terserah dia mau gaya apa, yang penting tidak merusak syariat. Begitu Pak Haji ya. Pak Haji tawa aja karena Pak Haji Effendi juga cerita kalau di sana itu keras memang. Ya, keras memang wataknya. Tapi alhamdulillah kita bisa menyampaikan kolbunya, kita sasarin kena. Jadi insya Allah apa yang disampaikan pasti nerima. Itu. Nah, berkenaan tadi saya katakan pada saat jamaah tarawih bilang amin, amin, amin ya Allah gitu. Jamaah semua bilang begitu. Saya ingat satu keterangan dalam kitab Adabul Mufrad. Memang ini redaksi hadisnya banyak. Tadi saya sudah klarifikasi juga sama Ustaz Heru. Saya bilang ini hadis banyak sekali ini. Riwayat-riwayatnya ada dari Imam Ibnu Hibban. Ada juga dari sahabat-sahabat yang lain. Ada 3 faktor. 3 perkara yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Kalau memang cukup berarti sekarang, kalau enggak ya kapan lagi kayak begitu. Takutnya udah mau pulang ya. Ustaz udah jangan lama-lama gitu bilang kalau emang kelamaan. Nah, pada saat bilang amin, maka kalau kita sholat tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, makmum serentak tuh amin. Di dalam I'anatut Thalibin, syarah kitab Fathul Mu'in, itu kalau makmum semua bilang amin serentak sama imam, begitu imam dolin, makmum ucap amin, imam ucap amin, maka amanah malaikat juga ngikut amin. Artinya itu semua doa buat kita sehingga dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kalau imamnya belum melin, jangan langsung disambut karena anak-anak kecil belum melin udah disambut ya. Pernah dengar nggak? Belum melin. Imamnya belum sampai belum sampai huruf nun udah disambut amin, ya, berarti nggak bareng, harusnya amin bareng. Nah itu malaikat ucap amin juga pada saat imam dan makmum ucap amin. Di dalam kitab itu redaksinya banyak, ada kalimat sedikit ya, nggak apa-apa kita belajar. Argoma, ada kalimat juga syaqiyun, ada juga kalimat ba'adullah minar rahmah. 3 redaksinya dari riwayat hadis yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, maka para ulama muhaddisin tidak menjelaskan khutbah apa yang pada saat itu disampaikan, dan pada saat tarawihkah atau pada saat selesai Idul Fitrikah, itu tidak disebutkan khutbah apa pada saat itu. Namun riwayat yang jelas Rasulullah pada saat naik mimbar, kalau di Safatul Marwah ini mimbarnya begini. Nah kalau mungkin dulu itu ada tangganya, pakai pelepah korma. Bahkan kalau kita mau perpanjang ini riwayat, ada tangkal korma, pohon korma yang nangis setiap hari pengen diinjak oleh Rasulullah SAW pada saat naik tangga dalam mimbar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada saat naik mimbar yang pertama? Fakultu amin. Naik tangga yang kedua Rasul ucapkan amin. Naik tangga mimbar yang ketiga Rasul ucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau ucapkan amin, ada apa gerangan engkau ucapkan amin ya Rasul? Maka Rasul jawab, Rasul katakan, wahai para sahabatku, ketahuilah bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku untuk memberi kabar, untuk memberi informasi bahwa ada golongan-golongan manusia yang akan celaka dalam hidup di dunia dan di akhirat. Begitu tangga pertama Rasul ucapkan amin, apa isi kabar atau informasi atau doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, sakiyun abdun adraka Ramadan fala yumsalahu lahu fala yughfaru lahu. Celakalah bagi golongan manusia yang pada saat itu diberi umur panjang, badan sehat walafiat, kemudian dia melaksanakan Ramadan, ada atau mendapati bulan Ramadan, fala yughfaru lahu, tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dapat ampunan? Maka para ulama mufassirin dijelaskan di situ,
saya tidak pakai baca kitabnya, tapi saya analogikan, saya kiaskan. Di sini kita punya sungai, apa namanya? Kali apa? Di Tangerang? Cisadane ya. Cisadane. Kalau di sono namanya Sungai Musirawas, banyak ikan baung. Ya, kalau orang Sumatera tahu ikan kayak patin. Nah, itu diapain namanya? Dipindang, luar biasa, pakai tempoyak rasa durian, gurih banget. Itu di sungai kita nih, apa tadi? Sungai Cisadane. Kemudian ada orang raja. Ini kias aja biar gampang dipaham. Kata Bang Oji, rajanya Bang Oji. Oh, hai prajuritku, kita akan melewati ini sungai Cisadane selama 30 hari 30 malam. Prajurit di situ banyak, ribuan. Siapa saja yang mendapati yang keinjak dalam sungai itu, maka ambil, bawa pulang. Kata rajanya. Prajurit, namanya prajurit, ada yang nurut, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang pura-pura. Anak-anak buah begitu kan, ada yang rajin, ada yang rajinnya kalau ada bosnya doang kan begitu. Ada. Kalau nggak ada emang nggak diomong, ada begitu. Kemudian bawalah itu apa-apa yang kau injak nanti di sungai, ambil, bawa pulang. Masukin keranjang, keranjang ada 30 keranjangnya udah penuh, ganti lagi, masukin. Apa kata prajurit? Ya, Raja Oji namanya. Masa kita lewat sungai, kalau yang keinjak harus diambil paling juga batu. Kata para prajurit, buat apaan lah batu diambil, kan begitu logikanya. Kemudian yang murid satu lagi, yang prajurit satu lagi nurut atas perintah raja, karena nggak tahu itu apa yang diinjak. Yang penting perintahnya tadi, apa yang kena masukin. Masukin sampai 30 wadah, 30 kantong penuh dia. Sudahlah, tiba 30 hari, di malam ke-29 ceritanya. Yang namanya lagi cerita. Namanya lagi cerita, ntar ada maknanya. Kemudian pada saat malam 30 hari, wahai prajurit, sudahkah kau laksanakan? Sudah. Pas dibuka siang-siangnya, pas dilihat itu yang kena keinjak kaki, yang dia lewati itu menyusuri sungai, ternyata bukan batu bongkahan, bukan batu teratai, bukan batu ginian, bukan. Ternyata emas, permata, dan mutiara. Apa kata prajurit yang nggak mau ambil? Ya laitani, nyesel amat, kata raja kemarin, kenapa gua nggak ambil? Nyeselnya ada di akhir. Namanya penyesalan gak ada yang duluan. Ada sih penyesalan duluan, nginjek tai kebo. Nyesel gua duluan. Iya, jalan duluan. Itu nyesel duluan. Nah, nyesel semua di belakang. Apa kata prajurit yang nggak ngambil? Aduh, tadi mah saya ambil aja tuh yang kena kaki saya, mungkin emas kali. Maksudnya begini, ini 30 hari Allah berikan kita kesehatan. Ada yang ngambil maksudnya terawih, ada yang ngambil baca Quran, begitu maksudnya. Ada yang ngambil tahajudnya, ada yang ngambil sedekahnya. Rugi rasanya kalau kita nggak ambil kayak tadi, prajurit nggak dapat apa-apa. Apa dia bilang? Ya laitani, pengen amat rasanya. Tadi aja saya ambil semua, dapat kali ini pahala yang besar, begitu. Nah, maka orang-orang tadi kata Nabi yang tidak dapat ampunan, maksudnya orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dalam sebulan penuh untuk taat dan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dapat ampunan. Amin. Yang kedua, nggak boleh lama-lama. Yang kedua, Rasul bilang amin. Sahabat tanya, ya Rasul, apa gerangan kau ucapkan amin? Jibril yang kedua pada saat aku naik mimbar, Jibril katakan, arugama abdun, yakni rugi seorang hamba yang mempunyai wajada walidai au ahadihima fala yudkhiluhul jannah. Kami orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga, orang yang rugi yang ketika punya kedua orang tua, namun orang tua tersebut tidak bisa menjadikan wasilah pelantara masuknya dia ke dalam surga. Naudzubillah. Maksudnya gimana? Udah punya ibu bapak, dia tidak ada kesempatan bakti ke orang tuanya. 100% yang kita dapatkan, 80% hasil ladang doa orang tua, bukan hasil kita. 80% kita 100% nih, itu 80% hasil ladang doa ibu kita pada saat malam hari. Kita hanya 20%.
Syariatnya begitu. Maka saya paling benci sama orang yang ziarah kemana sampai kepada habaib, kepada ulama, dia cium tangan, dia hormat, tapi dia lalai terhadap kedua orang tuanya. Maka itulah orang-orang yang rugi, yang celaka nanti di akhirat, yakni dia punya kedua orang tua namun tidak bisa menjadi sebab masuknya ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka kemarin banyak yang nanya waktu saya di Musirawas Utara itu, "Camana Ustadz nih kalau ada anak nih melunjak, maksudnya sama orang tua tidak sopan." Saya bilang, panggil saja ke sini kita berantem. Oh Ustadz galak amat, maksudnya begini. Kenapa saya katakan begitu? Emang dia keluar dari lubang mana? Lubang semut. Mohon maaf ya. Emang dia dilahirin dari mana? Kan begitu logikanya. Sampai-sampai berani sama orang tuanya nggak dibeliin motor. Karena memang aksesnya jauh, mungkin mau sekolah, ngamuk orang tuanya diudag-udag pakai apa namanya? Kalau di sono tuh istilahnya apa ya? Golok panjang tuh. Iya, pokoknya itulah parang itu. Orang tuanya mau dibunuh sama dia. Saya bilang ajak sini, coba ajak berantem sama saya. Bukan berarti galak, harus mikir. Emang dia keluar dari lubang semut? Kan dari orang tua, dari rahim, benar. Nah, maka saya katakan begitu. Janganlah kita begitu, kata saya bilang. Ya, harus bareng-bareng sama-sama. Maka orang-orang yang sangat rugi ketika punya kedua orang tua, namun tidak menjadi sebab orang tua tersebut bisanya masuk ya ke dalam surga. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah tiada diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada dijaga kesehatan oleh Allah, karena keramat kita akan hilang ketika orang tua telah tiada. Perhatikan, bahkan dalam hadis lain dikatakan, du'aul walid liwaladihi ka du'ail anbiya li ummati. Doanya kedua orang tua terhadap anaknya seperti doanya para nabi kepada umatnya. Masya Allah diijabah. Iya, dia ngedoain orang mungkin gak ijabah, tapi ke anak sendiri memanjur. Makanya kalau ada anak bandel jangan suka dikatain badung banget lu. Jangan, diusap aja, diusap, ter juga berubah suatu saat karena doa orang tua tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pada saat naik mimbar ketiga, Rasul bilang amin. Sahabat tanya, apa yang engkau ucapkan amin? Jibril mengabarkan, sakiyun abdun dzukira indahu falam yusalli alaih. Orang-orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yusalli alaih, dia enggak baca salawat kepada Nabi. Begitu kata MC atau kata ustadz atau kata kiai atau kata yang ngajar Nabi Muhammad, dia diam aja, kagak bilang sallallahu alaihi wasallam. Atau tadi yang lagi tarawih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia enggak bilang, dia diam aja. Itu orang yang celaka, orang yang rugi di akhirat, orang yang nggak mau baca sholawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam hadis lain redaksinya Abu Khalun Nas. Kalau bakhil pelit, tapi kalau memakai isim af'al tafdil Abu Khalu, parah pelitnya. Begitu. Kalau khiyarun baik, kalau akhyarun parah baiknya, maksudnya luar biasa baik. Nah, maka orang-orang yang paling pelit Abu Khalun Nas, sekolong jagat seantero jagat alam, yakni orang-orang yang nggak mau baca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, maka pesan saya, kalau kita sempat minimal ba'da sholat 100 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai tinggal itu. Kemarin saya sampaikan, ibu kalau mau panennya bagus bacalah sholawat, kata saya begitu. Nanti panennya bagus, beda sama yang nggak baca sholawat. Emang harus berwudu? Tidak perlu. Sholawat bebas, pada saat haid pun boleh baca sholawat. Mau sampai ria pun kita mau di alam baca sholawat biar di alam mertua misalnya, boleh. Enggak jadi batal pahala sholawatnya, karena itu yang luar biasa pahala sholawat tanpa ada halang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan salam kita kepada baginda Muhammad. Doa terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasul menutup kedua bibir sucinya, pada saat Rasul didatangi oleh malakal maut, Rasul mengucapkan satu untayan, satu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cabut dulu wahai malakal maut, aku ingin bermunajat kepada Rabbku untuk minta satu permintaan kepada Allah taala. Apa kalimat terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan?
Ya Rabbi, Allahumma inni as'aluka khaffif syakaratul maut ala ummati. Wahai Allah Ta'ala, ringankanlah syakaratul mautnya umat-umatku. Itu permintaan Rasul. Ya Rabb, janganlah kau cabut umatku dalam keadaan sakaratul yang berat, karena mereka tidak sanggup menahan sakitnya sakaratul maut. Maka Rasulullah katakan, ya Allah, yang dirasakan sakit sakaratul umatku, tumpahkanlah kepadaku. Maka ini yang ada terjadi saat ini, orang sakaratul maut begitu dahsyat, itu udah ditalangin sama Nabi sakitnya. Maka tibang baca sholawat aja susah amat, begitu bahasanya. Apa yang kita udah perjuangan buat Nabi, minimal sholawat lah. Kalau kita nggak bisa berjuang dalam agama, sholawat lah baca minimal. Itu doa terakhir Nabi, ya Allah, ringankanlah beban sakaratul maut umatku, karena mereka tidak sanggup menahan sakitnya sakaratul maut. Baru setelah itu Rasulullah wafat, ditutup dengan permintaan terakhir tadi. Yang dipikirin bukan istrinya, yang dipikirin bukan anaknya kita, yang dipikirin Nabi. Maka alangkah bahaya, alangkah rugi, alangkah celakanya kita sebagai umat, tibang baca sholawat aja sampai nggak mau, kan begitu bahasanya. Mudah-mudahan dengan kita selalu baca sholawat, bertambah mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit, 15 menit, saya perhatikan tidak panjang, karena memang mau panjang mau pendek sudah dirapetin. Bukan maksudnya sudah selesai. Saya himbau, kita malu Pak kalau ada, mohon maaf, bukan ngomongin, ini lagi bicara tentang kapasitas keilmuan keagamaan. Kalaulah para muallim, para asatid, wawasan keagamaannya kurang, kita malu ini pakai speaker kedengaran kemana-mana. Ya, kadang bacaan, masya Allah. Ya, makanya upgrade lagi tuh wawasan keagamaan kita supaya bagus, sehingga orang-orang luar tuh Islam bukan hanya saja mayoritas, tapi berkualitas di dalam agamanya, ngerti dalam segala hukumnya. Jadi kita bangga jadi orang Islam. Kadang-kadang kan kalau kita dengar, mohon maaf, bacaan juga Malikin Nas, cicak pada tawa tuh di masjid. Iya, harusnya Malikin Nas, bukan kita nyalain orang, artinya upgrade lagi, gitu, belajar lagi, jangan malu. Di Cemara nomor 96, Cemara 4. Artinya supaya kita nggak malu nih umat muslim, bahwa tokoh-tokoh kita, ustadz-ustadz yang di luar dipanggil nih berpotensi, begitu bahasanya. Ya, bukan berarti kita ngajarin, maksudnya bareng-bareng. Jadi Islam ini kelihatannya luar biasa, bukan hanya saja mayoritas, tapi berkualitas dan berkuantitas di dalam beragama. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan, amin. Keberkahan umur panjang, juga kita kelak pada saat nanti tutup usia diberikan husnul khotimah. Anak yang kita tinggalkan nanti, keluarga, anak cucu semua menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang buat kebanggaan agama, nusa dan bangsa, amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.